Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Ini merupakan video perdana dari channel YouTube ini. Jadi, saya akan membahas mengenai video pembelajaran tentang mata kuliah Sistem Informasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlisda, bisa dipanggil Lisda, NIM 20 11092. Saya semester 2, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dan saya dari Universitas Mulia Kota Balikpapan. Dan ini adalah saya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem analog dan sistem digital. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama yaitu pengertian sistem digital. Yang kedua, pengertian sistem analog. Ketiga, perbedaan antara sistem analog dan sistem digital. Dan yang terakhir, yakni contoh gambar alat yang menggunakan analog dan sistem digital. Oke, langsung saja ke materinya. Pengertian sistem digital. Sebelumnya kita harus tahu, apa sih itu sistem? Sistem berasal dari dua bahasa, yakni bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema. Adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, sistem digital adalah suatu sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sistem diskrit yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Sistem digital ini hanya mengolah dua jenis data bit, yaitu 0 dan 1, sehingga sinyalnya tidak memiliki range. Pengertian sistem analog. Apa sih itu sistem analog? Sistem analog adalah suatu bentuk dari komunikasi elektronik yang merupakan proses pengiriman informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel dan berkelanjutan, atau disebut juga dengan sinyal analog. Sistem analog ini menyatakan kuantitas fisiknya dalam bentuk analog yang secara waktu dan besaran sinyalnya bersifat kontinu atau bertahap. Sistem ini mempunyai range dalam pengolahan data dan sinyal. Beda ya sama sistem digital tadi, dia tidak mempunyai range. Kemudian, perbedaan sistem analog dan sistem digital. Ada beberapa perbedaan antara sistem analog dan sistem digital yang harus kita ketahui. Yang pertama, sistem analog bersifat kontinu, sedangkan sistem digital bersifat diskrit. Yang kedua, sistem analog kemungkinan errornya besar karena memiliki range, sedangkan sistem digital kemungkinan errornya itu kecil karena hanya ada dua data yaitu 0 dan 1 dan dia tidak memiliki range. Yang ketiga, sistem analog rentan terhadap gangguan atau noise, sedangkan sistem digital lebih tahan terhadap gangguan atau noise. Yang keempat, sistem analog mengolah sedikit data, sedangkan sistem digital mengolah banyak data. Pengolahan data yang rumit pada sistem analog, sedangkan pada sistem digital pengolahan datanya itu lebih sederhana, yaitu mengatur kondisi 0 dan 1. Perbedaan selanjutnya, sistem analog perawatan sistemnya itu mahal, sedangkan sistem digital perawatan sistemnya itu lebih murah. Dari penjelasan ini kita dapat simpulkan bahwa sistem digital itu lebih unggul daripada sistem analog.
Yang kemudian, contoh gambar alat yang menggunakan sistem analog dan sistem digital. Ada beberapa alat yang menggunakan sistem analog dan sistem digital. Yang pertama adalah alat yang menggunakan sistem analog, televisi. Televisi analog yang menerjemahkan sinyal menggunakan gelombang radio. Pemancar televisi mengirimkan data, gambar, dan suara melalui gelombang radio diterima oleh antena di rumah dan diterjemahkan menjadi gambar yang kita tonton. Yang kemudian adalah kamera analog. Sistem penyimpanan gambarnya menggunakan film, kamera penangkap suara objek melalui penyimpanan objek tersebut ke film. Yang ketiga adalah kaset. Sistem penyimpanannya menggunakan pita yang telah terekam sebuah data oleh perekam. Kemudian adalah contoh alat yang menggunakan sistem digital. Yang pertama adalah komputer. Sistem kerja komputer untuk mengolah bilangan biner atau digit. Yang kedua adalah televisi digital, di mana dengan hadirnya TV digital, masalah tentang sinyal kurang bagus, channel sedikit dan kualitas jelek dapat diminimalisir. Dan yang ketiga, MP3 player, di mana suatu alat pemutar musik yang menggantikan Walkman dengan kaset karena MP3 player hanya menggunakan data lunak untuk menggantikan kasetnya. Mungkin sekian dari video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thanks for watching and see you next time.